Masih nunggu ya yang lain ya. Sabar, Will. Jadi mahasiswa itu, Will, kayak gini itu hal yang wajar. Mental tuh diuji kayak gini, Will. Tapi memang triknya itu adalah kalau ya bukan jadi penjilat sih ya. Kalau kita mengiyakan semua yang dimau kan kesannya kayak menjilat ya. Tapi memang terkadang itu kamu akan menemui orang yang dalam tanda kutip suka untuk diiyain. Ngerti nggak sih maksud saya? Gak semua orang itu fair kalau dibilang salah. Oh ya ini salah ya. Oh ini gini ya. Kadang itu ada juga orang yang kalau dipuji seneng gitu loh. Nah, ini cari aman aja kan kamu tujuannya lulus nih, kerja kan. Nah, ya udah iyain aja. Lagian skripsi juga gitu-gitu doang, nggak ada yang susah. Hmm? Kipas? Nggak tahu, Bu. Itu mungkin nggak ada. Halo Pak. Hmm. Halo, Kim. Kim, Ya Pak. yang kamu kirim itu yang folder crack itu nggak perlu diinstal ya, Kim? Langsung diklik langsung jalan ya? Pertama install dulu yang Yang ya setup. Pipeflow biasanya. Nanti baru Ah, Crack-nya dipindahin ke program file tempat yang kita install. Terus jadinya? Udah, langsung jalan. Nah, saya yang crack saya double klik langsung bisa jalan, Kim, tanpa diinstal, Kim. Lah, mantap dong berarti. Makanya saya juga bingung. Coba Lah, kamu, coba. Tapi dimatiin apa defendernya karena waktu saya ekstrak, saya nggak matiin defender, yang di dalam crack itu foldernya hilang. iya benar, hilang filenya yang di Jadi dalam file. didetek sebagai virus gitu loh maksudnya dia. Iya, Makanya saya bilang, hah, kok gitu? Jadi yang dipindah itu yang file.exe cracknya itu atau sama folder cracknya? filenya aja. Pipeflow yang crack dipindahin. Oh, foldernya berarti. Enggak, filenya Filenya Pak. doang. Iya, Masukin ke installer yang program 86 itu ya, program file iya. 86 itu ya. Heeh. Asal kopas di situ ya. Mm-mm. Oh, wah, saya udah tahu. Wah, ini software nih hebat banget ini. Ringan, cepet. Setelah mendengarkan India itu jadi paham pakai software itu, Kim. Oh, Jadi harusnya Flu mah sambil kentut juga bisa. iya Pak. Saya kemarin tuh lihat-lihat juga kan. Jadi saya buat sistem yang sederhana dulu. Di mana errornya ini? Ya udah saya buat sistem dua pipa gitu. Tahu sih dari tutorial yang saya lihat sih katanya ya kita kayak harus nge-input sesuatu ke pipanya apa ke pompanya dulu selain head kita Hmm. jadi kayak, pertama tuh kita buat sistem pipanya dulu habis itu kita run. Nah Hmm. kita lihat oh debit terbesar itu segini gitu. Nah habis itu kita run lagi tapi udah ditambahin pompa. Nah di pompanya itu kita tambahin head sama debit nanti dapat tuh spek Hmm. pompanya gitu. Oke. Bentar ya, Kim. Saya kayaknya mahasiswa saya yang UMN mau ikut gabung deh Oke kelas. Pak, sip. Jadi hari ini sih rencana saya mau bahas yang software itu. Tapi paling paling ya saya materi lah. Bentar ya, ini ada yang harus ditunggu lagi nggak? Nggak ada, udah semua sini. Udah semua ya. Bentar lah. Ups. Alright. Paling nanti kita bahas itulah Kim yang masalah sama pipe flow Kim ya. Oke Pak. Oke, sekarang saya itu sebenarnya mau ngajarin coding di ini, coding yang Lorena Barba ya. Mm-mm.
Tetapi, apakah kalian sudah paham dengan yang kemarin finite difference? Karena si Lorena Barba itu pakai si finite difference gitu. Oh, kemarin udah ngerjain sih Pak yang 1 sampai 4 dan lumayan paham lah transformasi dari persamaan dia ke dibuatnya ke finite difference Pak. Oke. Berarti sekarang kita kita belajar ini aja lah ya. Belajar si Lorena Barba aja lah ya. Boleh Pak. Bentar, biar kalian tahu artifisisnya ya, mengkutnya itu ya. Oke Pak. Lorena Barba, di mana ku Lorena. Ini ada Abang Hari ini, sibuk sekali Abang Hari ini. Banyak Pak. gitu Pak. Gimana mau belajar mandiri ya Hari ya? Iya Pak, presentasi hari ini Pak. Hari emang idola wanita memang. Sudah terlihat belum ini? Sudah? Udah Pak. Wah, ini saya buka pen kenapa nggak nongol ya? Saya ketik pen di sini. Soalnya malah pen Naruto nanti, gawat juga. Waduh. Ntar. Nah, apa ya? Biasanya kayak gitu gara-gara belum update ini sih. Belum update Windows. Windows. Iya Pak, Windows 11 tiap 2 hari update Pak. Nggak tahu kenapa. Mantap kan? Mantap kan ya? Memuaskan karena bisa langsung lihat dengan gue yang ada di sana. Tapi dia beberapa pertanyaan Ya, ini kenapa nggak bisa ya Kim ya? Ada nggak di sini Paint? Huruf P Pak. Huruf P ya, KLMNOP. Paint 3D. Coba search lagi Pak. Kadang yang keduanya bisa deh Pak. Apanya? Apa? Gimana? Biasa di searching pen. Tadi udah di searching nggak nongol Pak. Nih, tuh gara-gara nggak ngupdate. Itu langsung klik yang di toolbar Bapak aja Pak. Di mana? Toolbar mana? Ini. Ini? Kan bukan? Itu notepad ya? Notepad dari mana ini itu? snipping tool ya? Salah. Ya udahlah, Paint 3D nggak apa-apa deh. Kita pakai Paint 3D wes. aplikasi Waduh. dia secara online New. Dah kelihatan ya. Ini nggak bisa dihilangin ya kalau pen yang ini ya. Kayaknya. Ini nggak bisa dihilangin ya. Nggak bisa ini. Pakai bambu shoot aja lah ya. Bambu. Bambu. Jangan-jangan nggak ada juga. Udah saya uninstall jangan-jangan. Udah masih ada nih. Bambu paper. Bambu. Yang kemarin kali ya? Apa ini catatannya? Nggak ada apa-apa. Ini yang kemarin. Delete aja, tidak berguna. Gimana cara delete-nya? Lupa saya. Hapus Pakai ya. bambu Pak. Dah ya, ini. Kok nggak mau di ini? Dah nongol. Udah Pak. Jalan gini. Oke ya, jadi kita akan belajar si Lorena Barba. Udah kelihatan ya ini ya? Dan mengaplikasikan si finite difference. Jadi kita akan mempelajari 12 steps to Navier-Stokes. Jadi jurus-jurus untuk memulai Navier-Stokes ini bagus banget. Yang pertama ada linear convection, non-linear convection, dan lain sebagainya. Jadi kita mulai aja dulu dari yang linear convection. Oke ya. Jadi di sini Anda dikenalkan betul ini ya. Untuk persamaan linear convection ya, satu dimensi linear convection. Suara apa Kim?
Hari Ada suara kayaknya itu, Pak. mbak-mbak. Nggak mute. Oh, kirain. Quantity linear convection ya. Jadi di sini kita baca dulu bahwa persamaan konveksi berarti ini yang persamaan ruas kiri kemarin. Kalau yang ruas kanan kemarin persamaan difusi ya. Ya, Pak. Dia melibatkan turunan orde 1 yaitu do U do T ditambah dengan C do U do X sama dengan 0. Ini adalah persamaan konveksi ya. Persamaan konveksi. Convection. Inilah. Konveksi itu artinya dia bergerak secara bulk, secara gelondongan gitu ya, dibawa oleh kecepatan fluidnya. Kalau yang difusi kemarin akibat makroskopik molekular ya, molekular apa namanya? Interaction ya, molecular interaction. Oke. Nah, di sini Anda disuruh mendiskritisasi, kita akan diskritisasi ini, diskritisasi dengan menggunakan finite difference, gitu ya, menggunakan finite difference, bebas mau pakai upward, backward, sentral itu terserah. Efeknya kemarin sudah dipelajari ya. Di sini dengan menambahkan initial condition U. Nah, ini domain ini ya, domain ruang dan waktu ya ini. Jadi U x, 0, x ini tuh adalah domain space-nya, 0 di sini adalah domain waktunya. Jadi semua nilai U di setiap titik diskritisasi gitu ya. Ketika T sama dengan 0 itu adalah U0. Maunya dia seperti itu. Kayak gini ya. Kemudian eksak solusinya itu adalah UX, T adalah U0 X min CT. Nah, oke. Kita akan mendiskritisasi ini dari I sampai N dengan discrete time intervalnya adalah delta T. Oke. Oke, sekarang kita diskritisasi. Dengan menggunakan deret Taylor, ya, kemarin kita menggunakan deret Taylor, do U do X itu bisa didekati dengan U X plus delta X itu dikurangi dengan UX dibagi dengan delta X. Ya kan? Sehingga persamaan yang ini do U do T ditambah C do U do X itu kalau didiskritisasi menjadi U. Nah, hati-hati. Kalau yang bawah ini artinya didiskritasi terhadap spacingnya, domain space-nya, X. Kalau yang atas berarti dalam domain waktu, gitu ya. Ini adalah do U do T, berarti dia harus didiskritisasi terhadap domain waktu. Nah, di sini dia menggunakan forward ya, forward scheme ya. Sehingga ini menjadi UN plus 1, ini I, dikurangi dengan UI N, dibagi dengan delta T. Ini do U do T. Ditambah dengan C, yang bagian spacingnya, wah ini menarik nih, dia menggunakan backward yang ini, betul ya? Iya, Pak. Dia menggunakan backward, yaitu U, I min 1, ini N, dikurangi UI, ini N, dibagi dengan delta X sama dengan 0. Jadi yang ini, dia menggunakan forward, yang ini dia menggunakan backward. Wah, ini kombinasi yang combo nih, kira-kira efeknya apa gitu ya? Iya. Nah, yang ingin dicari itu adalah nilai U yang terupdate. Berarti kita akan mencari ini sebenarnya. Oke ya. Dengan menyusun ulang persamaan ini, Anda akan dapatkan bahwa U yang terupdate di situ adalah U I N plus 1 itu sama dengan U I N dikurangi C delta T per delta X dalam kurung U I N dikurangi UI min 1 N. Kayak gini ya. Jadi ini adalah yang akan kita put di Python nanti. Ah, sudah seperti itu aja. Nah, di sini ketika kamu sudah mendapatkan bentuk persamaan ini, ya kamu tinggal code aja ke Python. Caranya gimana? Pertama, di sini ada kata-kata import NumPy. Apa itu NumPy? NumPy itu adalah library yang berisi operasi matriks. Jadi itu library yang berisi operasi matriks. Jadi nanti kalau kamu pakai perkalian matriks segala macam, kamu harus masukkan dulu si NumPy ini gitu ya.
Jangan matplotlib. Matplotlib itu digunakan untuk plotting grafik. Plotting grafik gitu ya. Oke. Nah, di sini kamu ingin membagi gridnya itu menjadi 2 unit ya, yaitu dari X0 sampai X2 dibagi sebanyak NX dengan jarak antar gridnya uniform sebesar dx. Wah, ini menarik sekali nih. Berarti apa? Berarti gini. Jadi kamu kan kemarin kan punya gini, punya nodal-nodal kayak gini nih. Ini X1, X2, X3, seterusnya Xn kayak gini ya. Nah, kamu akan membagi ini bebas. Yang penting X1 ini adalah koordinatnya 0, Xn ini adalah koordinatnya 2. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu mau Xn-nya jumlahnya 41, di sini kan ditulisnya 41 nih. Berarti di sini ada berapa? Ada berapa L? Berapa spacing? 40. 40. 40. Iya, Nah, 40. Xn 41 berarti ada 41 nodal kan? Mm-mm. Ingat yang kemarin saya turunin matriks X1, X2-nya itu loh. Ya kan? Nah, berarti dx-nya gimana? Cara mencari dx-nya gimana? Jarak ini gimana? Totalnya Berarti 0 sampai panjangnya 2 dibagi dibagi 40. 40 kan? Ya. 10. Nx-1. Nah, Banyak. makanya di sini dx-nya adalah 2 dibagi Nx-1. Ini adalah dari segi spacing-nya. Kemudian kalau dilihat dari segi waktu, dari segi time, misalkan dia bilang di situ nt-nya itu adalah jumlah kamu ingin mencari time step-nya ya, apa ya? Kalau di transient itu kan kamu mau simulasi berapa detik lah kayak gitu ya. Jadi ada 25. Kemudian dt-nya itu incrementalnya itu adalah berapa? 0,025. C-nya itu suatu variabel dianggapnya 1 ya. Kecepatan suara. Jadi di sini kamu belajar mendiskretisasi persamaan tadi ya, artinya menyiapkan nodal. Jadi dari sini kamu belajar kita akan menyiapkan nodal sebanyak 41 biji, gitu kan, dengan dx-nya uniform. Kemudian kita akan mengintegrasikan 25 detik dengan incrementalnya 0,025. Jelas nggak sampai sini? Pak, ada nggak hubungan nilai NT sama DT? N apa? Hubungan nilai NT sama DT. NT sama DT. DP, DT. DT. Iya. Enggak. Jadi kalau misalkan gini, kalau DT-nya 0,025, artinya kamu ngambil datanya itu 1 kali setiap 0,025 detik. Berarti dalam 1 detik kamu ngambil berapa kali data? Dibagi Nah, 10 ya? 10. 40. 40 data. Berarti kalau 25 detik kamu dapat berapa data? 1000. 1000. Nah, kayak gitu. Pak, oh iya, saya jadi kepikiran, Pak. Itu si DT-nya tuh per 1 detiknya harus nyesuaiin sama banyak si DX tadi nggak, Pak? Enggak, Enggak ya? Oke. enggak. Tapi biasanya kalau kamu punya 40 data kan berarti kan harusnya kan dia harus mengcover sekian data dulu kan? Ya, itu hubungannya dengan resolusi lah. Resolusi apa ya? Smoothness. Kalau kamu nanti belajar eksperimental ada namanya aliasing tuh. Tanya Altion ya, ada Altion nggak di sini? Halo Pak. Apa aliasing, Yon? Efek mencari detail apa? Terlalu kecil apa efeknya? Kalau terlalu besar apa efeknya, Yon? Apa, Yon? Performa aliasing. Apa ya? Lupa saya Pak. Wah, udah lewat ini dia. Waduh. Jadi Lupa gini, saya Pak. aliasing nih. Waduh. Ini harusnya ini dulu saya sering bukan ngebantai sih. Mempertanyakan orang-orang yang ngambil skripsi tentang sensor pengambilan data gitu, kayak apa? Ya kayak inilah, kayak Faraday gitu. Contohnya gini. Kamu punya sinyal. Ini ya. Ini T, ini Y.
Oke, sinyalnya misalkan bentuknya kayak gini. Oke, good. Sekarang, misalkan, apa yang terjadi jika sampling rate itu yang DT tadi itu adalah dalam 1 detik, dia ngambil 1 data. Pernah kan kalau kamu main Arduino gitu kan, nentuin datanya gitu kan. Iya. Jadi dalam 1 detik ngambil 1 data. Oke, sebentar ya, sinyalnya kayak gini, ini saya kasih angka dulu. Ini misalkan 0, ini 2, ini 4. Ini tak tabuk kamu Yon kalau lupa terus Yon. Saya kelas eksperimental kan sering bilang ini Yon. Iya Pak. Itu Nah, pengaruh data, nggak tahu dah. misalnya ini ya, 1 detik 1 data. Kalau 1 detik 1 data, maka sinyal yang kamu dapat gimana bentuknya? 1 detik di sini kan? Kayak Kamu seperempat dapat gelombang. ini. Terus di mana? Di sini kan? Iya, Sini kan? iya. Di sini kan? Berarti sinyalnya yang kamu dapat seolah-olah kayak gini bukan? Oh iya, dilinearisasi ya, Pak. Nah, bentar, belum selesai ya. Menggambarkan yang sebenarnya? Enggak. Tidak. Iya, banyak errornya sih. Nah, tidak kan ya? Iya. Oh, ini gambar ulang ya. Waduh. Untung masih bisa diginiin. Nah, sekarang apa yang terjadi jika saya ngambilnya itu dalam 2 detik saya ngambil 1 data. Apa yang terjadi? Garis lurus dong. Garis lurus, Pak. Kalau ini tadi gini, kalau ini gini. Iya, Benar nggak? Kalau betul. 3 detik atau 4 detik aja lah biar gampang. Kalau 4 detik Lurus aja. lurus juga. Hmm. Nah, ini disebut dengan aliasing. Aliasing itu adalah dalam tanda kutip fata morgana dalam pemrosesan sinyal. Sinyal yang sebenarnya tidak terrepresentasikan dengan baik karena kamu salah memilih sampling rate. Sinyal sinusoidal kok. Ini malah dianggap sinyal linear. Ini malah dianggap nggak ada angkanya. Ini malah nggak dianggap ada. Padahal ketika kamu mensampling data kayak gini, kamu nggak pernah mikir kan, saya sedetik ngambil berapa data ya? Sedetik ngambil berapa data kayak gitu kan? Nggak pernah mikir kan? Nah, fenomena ini disebut sebagai aliasing. Nah, untuk menghindari aliasing, kamu itu harus menggunakan namanya Shannon Nyquist criterion. Nggak perlu pakai Shannon sih, Nyquist aja sih, Nyquist criterion. Yang menyatakan bahwa gimana Yon? Nyquist criterion gimana? Sama turunan ya Pak? Bukan. Jadi kalau kamu ingin mencari sampling rate, minimal frekuensinya itu adalah 2 kali sinyal yang akan dianalisa. Minimal, lebih bagus. Contohnya gini. Kalau yang ini frekuensinya berapa sinyalnya? Jangan nggak bisa ngitung sinyal ini frekuensinya berapa. 5. Wih. Yang ini kan, Pak, yang sinusoidal kan? Nah, berapa frekuensinya? 0,25. Nah, 0,25 Hz. Oke? Benar ya? Ya. Berarti frekuensinya harus 0,5 kan? Benar nggak? Nah, kalau 0,5 berarti sampling rate-nya harus berapa? 2 detik, dalam 1 detik ngambil berapa? 2 kali. 2 kali. Nah, berarti sekarang kalau 1 detik ngambil 2 kali ya? 1 detik ambil 2 kali ya? Berarti dia di mana? Dalam 1 detik dia ngambil 2 kali. Berarti di mana? Di 0,5, 0,1. 1 detik ambil 2 kan, Pak? Ya. Di 0,5 itu 1 detik dia ngambil 2. Berarti di sini kan? Iya. Dia ngambil di sini. 1 dia ngambil di sini. Terus di mana lagi? Dia ngambil di sini, ya enggak? Terus ngambil di sini. Sehingga dia akan kayak gini. Set, 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 set. Ya enggak? Nah, ini kriterianya Shannon-Nyquist namanya. Minimal seperti itu. Kalau kamu ngambil 1 detik 4 data, ini akan lebih smooth.
Ya nggak? Iya. 1 detik 10 data kayak gitu. Makanya kemarin waktu skripsinya temen-temenmu itu yang bilang apa membuat apa namanya gini aja deh, solar PV tracker kayak gini, ya nggak? Solar PV tracker gitu ya. Kan saya tanya, sensor yang dilihat sensor apa? Misalkan sensor cahaya, satuannya apa? Apa sensor yang dipakai apa, Yon? Sensor cahaya ya? Cahaya dong sih, Pak. Atau sensor temperatur lah, misalkan sensor temperatur. Nah, kamu ngambil datanya berapa? Misalkan kamu ngambilnya itu setiap 1 jam sekali, 1 jam 1 data. 1 jam 1 data. Nah, sinyalnya itu gimana? Kayak gini misalkan. Kalau kamu ngambil 1 jam 1 data, jangan-jangan yang kamu ambil nanti gini sinyalnya. Nah, kayak gitu loh. Jadi efeknya ke situ. Nah, ini karena ini sifatnya adalah komputasi, ketika DT-nya adalah 0,025, efeknya apa kalau dibuat lebih besar? Ya, kalau dibuat lebih besar nanti kamu akan tahu bahwa apa ya, gradasinya nggak smooth. Jadi misalkan mau mendekati sinyal kayak gini, nanti dia akan patah gini. Nanti maksud saya nggak? Ada kan yang di bawah itu kan? Ya. Ada kan? Jadi nggak smooth. Tapi kalau kamu buat samplingnya banyak kan titik-titiknya banyak. Jadi ini smooth gitu loh. Jadi ada informasi yang hilang, yang nggak tercapture lah ibaratnya. Jelas nggak? Pak mau nanya Pak. Oh, Tapi kan kalau kita lagi eksperimen atau apa gitu kan Pak, kan kita nggak tahu sinyal aslinya Pak. betul. Saya Terus bagus. gimana nentuin sampling rate yang tepat Pak? Nah, kamu pernah dengar Strouhal number nggak? Strouhal number pernah. Nah, apa itu? Jadi gini kan. Ini, itu bukannya udah pernah saya kasih tahu ya. Yang vortex shading. Iya, vortex shading. Ini kan dialih. Ini kasus misalkan kasus Frida gitu ya. Iya. Kayak gini ya. Kan ke belakang ini terbentuk vortex. Nah, kamu bisa ukur nggak vortexnya ini frekuensinya berapa? Bisa. Bisa kan? Benar, ketika kamu udah tahu frekuensi vortexnya, maka kamu bisa nggak memperbaiki sampling dari sinyalmu itu? Oh, bisa sih kalau kasusnya ini ya. Nah, pada kasus ini, kalau kasus yang kayak apa namanya, kayak tadi, temperatur di sekitar ruangan, kan kamu nggak tahu ya, dia gimana ya, benar ya? Iya. Terus saya harus sampling berapa nih Pak? Nah, caranya gimana? Caranya gini, kamu lihat, pengamatan dalam waktu 1 jam, 1 jam berarti dari T0 sampai T1 jam berarti berapa? 3.600 detik ya? Ya. Ini kamu pasang sensor di beberapa titik, sensor 1, 2, 3, 4, misalkan 5 buah sensor. Oke ya. Semuanya kamu bikin dengan sampling rate yang berbeda. Misalkan ini 1 detik ambil 1 data. Ini misalkan 1 detik ambil 4 data. Ini ambil 8, ini ambil 12, ini ambil mungkin 16 gitu ya. Tetapi kamu harus pastikan temperatur yang ada di sini itu dijaga konstan. Ini yang disebut kalibrasi namanya. Jadi misalnya kamu berada di ruangan ber-AC, itu dulu kan, ber-AC dulu gitu ya. Kamu, atau nggak perlu ber-AC lah, kalau ini kasusnya outdoor ya udah langsung outdoor gitu ya. Sekarang saya tanya, temperatur matahari itu yang kurang lebih konstan itu di mana? Di jam berapa? Siang. Ya, Uniform ya, siang uniformnya. anggaplah dari jam 11 sampai jam 13. Itu kan panas banget kan? Iya, Pak. Hampir nggak bisa dibedain lah beda panasnya itu ya nggak sih? Nah, kamu ngambil di 1 jam, berarti di 12 jam. Antara 11.12 dan 12.13. Bener ya? Iya. Nah, kamu ambil nih, satu sampling ini. Satu ya. Hasilnya gimana? Monitor. Ini yang ambil 1 data. Yang ambil 4 data. Monitor. Yang ambil, berapa tadi? 8, 12. Monitor. Kecenderungannya adalah semakin banyak kamu mengambil sampling ini, harusnya dia semakin inline. Semakin representatif ya. Ya. Ketika ini sama kayak grid independensi,
16, 20 gitu ya, Hmm. ke 4 gitu ya. Ketika kamu udah sampai di titik di mana oh antara 20 dan 24 pattern-nya udah nge-match nih. Berarti sampling di sini tuh sudah cukup. Nah, hasil ini, jadi kan kamu kan tadi ngukur di tempat A, di jam sekian, gitu kan. Benar nggak? Selama 1 jam, gitu kan. Hasil ini, oh berarti ini sampling 20 data per detik ini udah cukup nih. Kamu pakai untuk di hari berikutnya, di jam yang sama, di tempat yang sama, dan asumsikan cuacanya beda tipis ya, nggak hujan sama panas terik gitu ya, sama-sama panas terik. Ambil lagi yang 20 dan 24. Dapat di story kedua kan? Simpen. Ambil lagi ketiga, keempat, kelima, sampai ke 7 hari. Nah, dari situ kamu komparasi ke 7 grafik yang kamu dapat tadi. Gitu kan? Misalnya ini. Sehingga kamu bisa menganalisa yang nge-match yang mana. Nah, ini yang menjadikan referensi atau patokan ketika kamu ngambil data. Misalkan dari grafik ke-7 ini tuh kamu bisa menyimpulkan overshoot atasnya di temperatur 28 derajat Celcius. Nggak mungkin, Indonesia berapa ya? Indonesia 35 misalkan. Bawahnya temperaturnya misalkan fluktuasi dari 31 derajat Celcius. Berarti kamu tahu kan batas maksimal dan batas minimalnya, benar nggak? Nah, ketika kamu seminggu atau 2 minggu kemudian mengukur hal yang sama dan mendapati bahwa fluktuasinya itu di luar ini, kamu bisa pertanyakan datamu itu benar nggak yang kamu ambil. Tentunya akan sangat susah karena temperaturnya nggak bisa dikontrol kan. Tapi kalau skala lab yang temperaturnya bisa dikontrol, ini akan sangat valid sekali gitu loh. Nah, ini disebut sebagai kalibrasi. Dan kalibrasi itu diperbaiki biasanya per 1 bulan, per 2 bulan, tergantung kondisi alatnya. Gitu. Makanya kalau kamu melakukan pengukuran fisika dasar deh, pakai apa? Kayak sensor temperatur misalkan. Kamu suruh nonton ini dulu kan, yang ada di apa namanya? Yang ada di ruangan apa namanya itu? Ada barometer, ada apa lagi yang di ruangan tuh? Iya. Yang ditempel di dinding biasanya barometer sama temperatur namanya apa? Apa? Lupa namanya. Termometer apa? Termometer apa? Bukan termometer apa ya? Apa ya namanya? Saya tahu Kak, cuma lupa namanya. Nah, iya itu kan. Kan suruh mengkomparasi dulu kan, mengkoreksi nilai awalnya kan. Nah, kayak gitulah ceritanya. Itu satu, repot ya sebelum pengukuran. Betul, makanya ketika ada orang-orang yang melakukan pembuatan IoT, smart system segala macam, hal pertama yang harus ditanyakan adalah how to calibrate. Kamu kalibrasinya gimana? Kalau kamu pasang apa namanya? Pasang Arduino, pasang sensor temperatur, terus muncul angka gitu ya di mana di serial monitornya gitu, udah langsung bahagia sejahtera gitu, oh di ITB nggak akan lulus ya gitu. Kalau kamu pasang Arduino gitu ya, langsung muncul kan di serial monitornya kan ya, kayak gitu kan. Ini nggak bisa diterima. Kamu harus tahu dulu mengkalibrasi. Harus dikalibrasi. Contohnya kayak punyanya Kak kelasmu si Ando ya. Saya kasih tahu. Dia itu bereksperimen dalam satu kamar. Kamarnya ada AC, ada kamar tidur. Nah, dia memasang sensor temperatur LM36 di sini dan di sini. Kurang lebih lah. Jadi di sini itu dinyalain laptop. AC-nya di-set di 25 derajat Celcius. Logikanya, yang lebih dingin yang mana? Yang ini kan? Yang dekat AC. Yang ini lebih panas kan? Ya. Ya, oke. Kelihatan angka. Misalkan di sini 28, di sini mungkin 26. Masuk akal bener nggak? Ya. Nah, tapi kamu jangan 28 deh, 29 misalkan. Tapi kamu bisa meyakinkan orang bahwa data ini benar dari mana? Saya debat kayak gitu waktu kelas eksperimental, tanya Altion. Bener Pak, ini serial monitornya gini, bla bla bla. Udah, saya nggak ngomong ke aspek teknisnya dulu. Saya nggak ngomong codingnya, kamu udah filternya atau enggak. Gini loh, ini adalah pengukuran titik. Ya enggak? Cara paling gampang adalah kamu ambil satu buah sensor yang jenisnya sama, kamu dekatkan di sini.
kayak gini ya. Sama persis sebelahan mepet gitu. Baca hasilnya. Ketika dibaca berapa? 18. 18 atau berapa Yan waktu itu Yan? 18 Pak. Iya, kecil banget malah di sana. Padahal sebelahan sensornya Kim. Penyebabnya apa? Ya justru itu, kamu harus mengkalibrasi dulu, cari tahu dong penyebabnya apa. Apakah Arduino-nya memang nggak bisa untuk sharing multiple sensor, atau kamu salah sampling, ngambil sampling rate-nya, atau gimana? Nah, pertanyaan juga yang buat anak CSC kemarin. Mohon maaf, dia mau membuat IoT pertanian untuk lahan ukuran 5x5. Ini kan? Wah, ini akan saya jual dengan harga sekian juta, di pasaran sudah ada, kita bisa membuat lebih murah ya, kayak gitulah marketing style gitu ya. Dan nanya, jumlah sensor temperaturmu berapa, Dik? 1. Jadi dia itu akan membuat UI UX apa ya, monitoring online gitu ya. Jadi ada temperatur, ada kelembapan, ada apa lagi? Daya, ada arus yang bisa dipantau di aplikasi gitu loh. Kan keren tuh. Online monitoring kan namanya kan. Sensor temperaturnya 1 di sini. Saya tanya, kamu mau ngaktifin air, mau ngaktifin segala macam berdasarkan data yang ada di sini dong. Iya. Terus gimana caranya sensor yang 1 ini bisa mewakili temperatur yang 5x5 ini? Orang eksperimental juga tahu kalau kamu masang 1 buah sensor, ya kamu akan mendapatkan nilai temperatur di titik ini. Temperatur di titik ini, ya wallahu alam kan? Siapa yang tahu? Kelembabannya siapa yang tahu? Ya dianggap bisa mewakili. Lah langsung saya bilang waktu itu ada Ando. Ya kan nggak bisa dong. Karena dulu itu pernah punya pengalaman lebih halus lah. Sensornya dideketin aja hasilnya beda gitu. Apalagi ini yang berjarak 5 meter kali 5 meter gitu kan. Nah pusing. Ya nanti kita perbaiki lagi Pak. Nah artinya apa? Saat ini, era teknologi zaman saat ini, untuk sekedar membuat apa tampilannya ya, mempercantik ya, percantik tampilan, itu sangat mudah. Kamu bisa menggunakan banyak software gitu ya. Bisa pakai LabVIEW, pakai segala macam gitu yang nampilin bagus-bagus ini, dayanya sekian, ini sekian, bisa. Tapi yang susah itu adalah memastikan bahwa pengukuranmu itu benar. Kalau aplikasinya hanya sekedar untuk main-main, misalnya kayak solar PV, dayanya sekian, arusnya sekian, temperaturnya sekian, ya nggak ada efeknya kan. Kalau pembacaannya error 40% pun nggak ada masalah, bener nggak? Tapi kalau misalkan alat monitoring jantung di ruang ICU, alat monitoring tekanan darah di ruang ICU, kalau salah pembacaan tewas orangnya, bener nggak? Nah makanya sebelum kamu berangkat ke sini, itu harusnya itu belajar satu mata kuliah, yaitu teknik pengukuran namanya. Kalau di teknik fisika namanya instrumentasi. Makanya sering digabung instrumentasi dan kontrol. Teknik pengukuran. Coba kamu tanya Bu Adin, tanya Pak Ayudi, itu orang teknik fisika kan Pak Ayudi. Pasti ada namanya teknik instrumentasi pengukuran tuh ada tuh. Iya, Pak. Gitu. Kalau cuma sekedar bikin ininya tuh gampang. Anak nggak sekolah pun bisa sekarang. Lihat Udemy, lihat YouTube, bikin tampilan yang cantik-cantik itu ada, gampang. Makanya tanya Alfion tuh, kelas eksperimental kan cuma kayak gitu-gitu doang. Tapi Asli Pak. ketika disuruh nyari kayak gininya pusing. Gak ada yang berhasil kalau nggak salah Yon ya, angkatanmu Yon. Enggak Pak, malah sensor saya lebih aneh lagi Pak. Iya. Itu ceritanya game. Wah Oke. ini kamu bertanya ini jadi kemana-mana efeknya. Iya, Pak. Nah, saran aja, Pak. Ya nanti kamu eksperimental. Nah makanya kemarin yang saya bilang, aduh apa namanya, kelas saya eksperimental disuruh Excel aja nih. Itu kenapa? Karena saya ajarin pakai LabVIEW, saya ajarin pakai MATLAB untuk kalibrasi itu, pada pusing ya Yon ya. Bener nggak Iya Yon? Pak, Pada iya Pak. pusing jadinya, terus ini disuruh pakai Excel aja, nggak usah ngukur-ngukur, datanya dikasih aja gitu game. Jadi nanti angkatanmu dikasih data aja game, nggak usah ngukur-ngukur. Saya tuh sebenarnya nggak ngerti kalibrasi gimana Pak. Pas belajar grid independence itu baru ngerti gitu sih kalibrasi Pak.
Beda kalibrasi sama grid independensi beda loh. Tapi konsepnya lebih kurang lebih sama nggak sih, Pak? Ya, Intinya mencari gimana data itu bisa terrepresentasi seluruhnya gitu kan. nah, itu. Jelas ya, jelas ya. Jelas, Pak. Jelas. Nah, ini berarti saya cuma ngasih contoh satu, kalian ngerjain sisanya ya. Kan ada 12 kan? Ini udah nih. Nah, sekarang di sini kamu mau menambahkan initial velocity U-nya itu 2 pada interval 0,5 sampai 1. Waduh, ini mantap ini. Kayak gini, tek 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 tek. Ini kan 0 nih. Ini 2. Jadi kalau dibagi tengah ini 1, bener ya? Jadi kalau dari sini ini 0,5, kalau di sini adalah 1,5. Dia mau antara 0,5 sampai 1 U-nya 1 dan yang lain apa ini? Gimana cara bacanya? Oh, U-nya 2, antara 0,5 sampai 1 itu U-nya 2, yang lain 1. Oke, berarti gini. Ini kan berarti gini nanti bentuknya ya. Set gini. Ini 2. Oh, head function itu ini fungsi topi maksudnya. Iya, Pak. 2 ini 1. Oke, masuk akal. Jadi ini adalah initial condition dari sininya. Oh. Dia menggunakan once. Nah, oke, once itu artinya kamu menginisiasi metrik tadi dengan mengisi angka 1 semua. Jadi kan kamu tadi punya nodal kayak gini nih. Ya kan? Jadi X1 ini Xn gitu ya. Kalau kamu pakai once itu artinya kamu itu mengisi semuanya ini satu semua. Jadi ini angka 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 semua nih. Awalnya kayak gini dulu. Awalnya datar gini dulu. Kemudian diupdate sama dia ini kan U sama dengan nampi.1. Berarti kamu udah membuat semuanya 1, benar nggak? Diupdate sama dia U dari integer 0,5 per dx sampai dengan integer 1 plus dx plus 1. Ya udah, berarti dari sini sampai sini diupdate. Nilainya adalah 2. Jadi misalkan di sini itu tadi adalah 1,5 dan ini 0,5 dan ini adalah 1 gitu ya. Mana tadi? 0,5 itu 1 itu di sini ya. Itu benar nggak sih? 0,5 sampai 1. 0,5 sampai 1. Oh, berarti ini sampai sini tadi ya. Ada ininya, Pak. Ada per dx-nya, Pak. Iya, coba aja. 0,5 itu panjang, Kim. Jadi kalau 0,5 dibagi dengan dx, itu kan berarti kan dia ngambil elemen kan. Jadi ini dia mau ngambil elemen sekian sampai elemen sekian gitu loh maksudnya. Iya. Nah, kalau 0,5 per dx kan berarti dia ngambil dari titik 0,5 berarti kan. Sampai 1 per dx plus 1. Nah, hati-hati. Kalau kamu ambil kayak gini tuh diambilnya dari 0 kan. Karena ini adalah sampai 1, maka di sini 1 plus 1 kan. Maunya gitu loh. Nodal setelahnya. Jadi di sini 1 lah. Kayak gitu. Oh, ini saya gambarnya salah nih, biar jelas ini nih. Kan kayak ginilah. Ini 0, ini 1, ini 2 kan gini nih. Berarti ini 0,5. Bener ya kayak gini ya? Iya. Berarti awalnya itu gini semua. 1. Kemudian ditimpa. Dari sini ke sini. Naik. Nah, 2. Gini loh maksudnya dia. Jadi ketimpa. Ketika di print hasilnya kayak gini. Kelihatan kan ya? Iya. Nah, jadi sekarang kamu mendapatkan fungsi head function kayak gini. Topi. 1, ini 2. Nah, jadi cerdiknya ini adalah bukan kamu bingung men-section gini. 0 sampai 0,5, 1. 0,5 ini 2, ini 1. Ini kan bisa juga sebenarnya. Tapi dia lebih pintar. Kenapa? Semuanya 1. Yang saya potong ini jadi 2. Gitu loh. Itu juga bisa. Kamu mau pakai yang apa interval 0, 0,5, 1, ini sampai ini 2, ini sampai ini 1 lagi itu juga bisa. Tapi kan code-nya jadi panjang gitu kan. Nah, kalau dia ini ngambilnya 1 semua, sisanya ditimpa gitu kan. Jadinya ini. Nah, ketika diplot dapatnya gini. Ini cara ngeplotnya nih. Nampi line space itu linear spacing ya, artinya uniform ya. 0, 2 artinya itu dari 0 sampai 2 sepanjang nx gitu kan. Diisi velocity, berarti sumbu y-nya velocity. Nah, ternyata bentuknya nggak seperti topi kan.
Kenapa? Karena NX-nya biasanya terlalu kecil kayak gini. Mungkin kamu bisa nanti gedein 100, 800, ya itulah. Itu akan lebih smooth. Nanti bisa kamu main-mainin. Oke? Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kamu masukkan ini. Wah, ini menarik. Kan kamu mau mengcoding ini. Nah, kamu memperkenalkan, nah ini penting nih. U mau diupdate dari segi spacing dan mau diupdate dari segi waktu. Berarti nanti kamu akan gunakan for di dalam for pasti. Iya. Ya. Jadi di sini ini pinter nih. Dia itu menginisiasi UN sama dengan numpy dot once sebanyak nx. Artinya apa? Dia itu sedang menyiapkan wadah matriks gitu ya, yang sebanyak nx buah. Jadi sebenarnya kosong ini. Tapi diisi satu-satu. Nggak masalah diisi satu-satu. Kan nanti bisa ditimba. Jadi ini dia itu menyediakan array, menyediakan tempatnya, wadahnya untuk menampung yang di persamaan ini. Oke, jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian ada ini, ya ini hati-hati. For n in range nt, nah n tadi itu spacing atau waktu? NT waktu. Nah, waktu kan. Iya. Berarti loopnya gini. Loopnya ini adalah waktu, terus loop yang ada di dalamnya itu adalah yang spacing. Spacing. Nah, berarti cara mikirnya gimana? Ingat finish difference yang kemarin kamu kerjakan, nyari X1, X2, X3 gitu kan? Ingat kan yang kemarin? Iya. Jadi cara logikanya, ketika T sama dengan 1, jadi ini dihitung X1, X2, X3, sampai X41. Dapat 41 biji kan? Iya. Kemudian ini ngupdate T2, ngitung lagi X1, X2, seterusnya sampai X41 lagi. T3 ngitung lagi. T4 ngitung lagi. Tetapi ingat, incrementalnya 0,025 kan? Iya. Berarti ada 40 perhitungan ini setiap 1 detik. Betul. Jadi ini sebanyak 40 hitungan, baru ngupdate lagi. 40 hitungan, ngupdate lagi gitu loh. Makanya di sini dia pakai for n in range nt, ini adalah loop untuk n dari 0 sampai nt, nt-nya 25 tadi ya. Jadi Iya. dia akan running 25 kali, maksudnya dia kayak gitu. Dia menyediakan tempat kosong. Jadi ini tempat kosong, Kim. UN sama dengan u.copy. Artinya itu, kan tadi kan kamu udah punya UN nih. Kan kosongnya sebanyak nx ya. Berarti ini dia nyediain tempat aja, tempat kosong. Untuk apa? Untuk ini. Kan ini harus 41 kali baru disimpan di sini kan. Jadi ini array di T, ini array di T yaitu kosong nih. 41. Nah, array di X ini ada 41 biji, X1, X2 sampai X41. Ketika ini udah mencapai 40 biji, disimpan di sini. Jebret. Kayak folder. Kemudian ngupdate lagi kan, dia nyediain tempat lagi. X1 sampai X41 masuk lagi di sini. Nah, ini gunanya untuk itu. Nah, for i in range 1,nx baru di coding kayak gini. Nah, hati-hati ngodingnya. Saya tulis dulu persamaannya biar paham. U i n plus 1 sama dengan U i n dikurang C delta T per delta X U i n min U i min 1 N. Ini ya. Ini di code di sini nih. Hati-hati. Ini kan code ini masuk di loopingnya si spacing ya, bukan di loopingnya si waktu ya. Berarti yang kamu update di sini itu adalah spacingnya doang. Makanya di sini UI n plus 1 ya dia tetap UI. Oke? UI n, nah UN I dikurangi C dt dx dikali UNI dikurangi UN I min 1. Lihat yang diupdate itu adalah yang spacingnya. Jelas ya? Jelas ya? Nah, kemudian diplot. Ketika diplot dapatnya kayak gini. Nah, ini bisa dianimasiin harusnya ya. Bisa bergerak nggak dia? Waktu di code itu enggak sih. Langsung muncul ini ya. Oh, belum dikasih animasi ya.
Jadi ceritanya dari head function di 0,5 dan 1, ini kan awalnya dari sini. Ini nggak bisa ditarik ya. Ini nih. Terus berubah menjadi ini 0,5, ini 1, terus berubah menjadi ini. Di satunya malah 0 kan. Nah, malah jadi gini. Jadi ini geser ke sini. Bisa bayangin nggak? Oh, bisa dibuat nimpa sih, Pak. Iya, iya. Jadi ini geser. Jadi sebenarnya si kotak ini itu bergeser nih. Ini kalau setiap 1 detik dia geser ke sini. Geser ke sini. Geser ke sini. Itu bisa dianimasiin tuh nanti. Ngerti maksud saya ya? Jadi di frame 0,025 dia gini. Di frame 0,05 dia gini. Geser dikit kayak gini. Geser dikit kayak gini. Geser dikit kayak gini. Sampai bentuk akhirnya ketika di 25 dia ada di sini. Berarti si head function ini bergerak ke kanan kan? Benar nggak? Iya. Nah, itu yang disebut dengan konvektif. Kan konvektif itu kan spreading, menyebar ke kanan kan. Makanya persamaan ini disebut sebagai persamaan convection, linear convection. Dia bergerak ke sini. Ini kalau T-nya kamu update sampai 50 ya dia akan geser ke sini. Gitu. Itu ceritanya. Ini bisa dianimasiin nanti. Nah, ini ada namanya, ada video yang bagus. Mungkin kamu bisa ini coba ya, saya cariin. Ini YouTube gitu. Coba kamu praktekin ya, yang ini ya, sebentar. Enggak usah praktekin kali, ditonton aja kali ya. Yang ini. Di transfer Python. Ini. Cody Powell ini bagus nih orang ini. Bentar ya. Ini heat diffusion ya. Coba kita cari yang bukan heat diffusion. Yang ini aja dulu ya. Heat diffusion. Coba cari yang ini bukan heat diffusion mana? Kalau di search bisa nggak, Pak? Di kanan tuh aja, Pak. Saya lupa judulnya saya. Oh. Tapi heat convection kan. Ini bukan, Pak. Solving the heat diffusion Python. Ya, tapi ini heat diffusion ya. Oh, Iya. yang mau dicari convection. Kemana ada? Nah, yang cari nggak ada. Udah kita ya. Ya udahlah, ini aja nggak apa-apa. Nggak kedengeran ya suaranya ya? Belum, Pak. To see how Udah these kedengeran ya equations ini ya? are derived. Udah. But the basic scenario we're looking at, which I'll review here, is we have a plane wall and we have a certain surface temperature on one side at 40 degrees, and we'll just assume that that's held constant. And we have a different surface temperature here at 20 degrees, which will also be held constant. So our approach was to break this plane wall into discrete sections. Each of these was delta x thick, and we had an x vector defining distance, so x is 0 here, and at this end we have x equals L here. So the wall is L units thick. And our approach was to break this up into these discrete nodes. So here we have the ith node, and immediately to its left is the I minus 1, and immediately to its right is the I plus 1.
So we're going to divide this into certain nodes. nggak So the penting number of ya. nodes we're going spatial Persamaannya kan udah ada nih. derivatives using Saya a pengen finite nunjukin ini, ntar kamu bisa lihat sendiri aja that kan. is going to become Ini ada code-nya nih ya. an n. Saya pengen nunjukin ininya doang hasilnya. Ntar kamu belajar sendiri lah. Kalau enggak di blog kamu ya. Ya, Will, ya. Ini code-nya bagus nih, code di Powell nih bagus. Distance Hasilnya and kayak gini nanti. temperature at every, and this is on line 21. Nah ini. So I started out at my initial condition of Jadi ini Python. yang tadi saya bilang kan, tadi ada temperatur panas di sini, ada temperatur dingin di sini kan. Iya, Kalau kamu ambil steady state kan langsung udah dapat hasilnya. linear gitu ya. Iya. Nah, kalau ini tuh dilihat per time step, jadi ketahuan sampai dia setimbang nih, lihat nih. I'm used to MATLAB, and Python, this command is just, if you've used MATLAB before, this looks really similar to MATLAB code. So when I come in here and click play, it pops up this Python figure, Nah, and you can see Nah. my temperature profile Iya. changing over time. ini sama kayak tadi yang saya bilang. Jadi So I started out awalnya at my head initial function condition bergerak ke kanan, of bisa 0 dianimasin. degrees Celsius, and you can see that temperature gradually rising. It starts out higher on the right end and higher on the left end. Jadi sampai akhirnya nanti dia linear gini ya. And if I go back here, and so that's going to cause t dt is equal to 0. We're seeing how this changes over time. And once we get to steady state, this line will get straighter and straighter, and we should expect to see more or less a straight line going from 30 degrees Nah, down to 20 degrees. And because I haven't plotted the boundaries, we see that we don't actually reach 40 degrees within the nodes themselves. But you could alternatively just extend the plot to put itulah T1S. ceritanya. Terus lah ya. Pak, saya nanya, Pak. Nah, Di nilai ke 0 itu kok gak ada nilainya, Pak? Maksudnya di 40 sama tadi. di grafiknya kok nggak kebaca, Pak? Yang ini. Iya, yang di video tadi. Loh iya, karena kan udah ditentuin boundary condition 40. Jadi kan di 0 langsung 40. Jadi ini diinterpolasi gap-nya. Oh. Nah, ini nggak akan pernah mencapai 40 kan? Makanya tadi dia bilang ini tuh karena dikasih directlet boundary condition. Directlet itu nilai tertentu di batas bawah dan batas akhir gitu loh. Sekarang kan yang kamu ingin cari, kalau kamu punya, bambu saya hilang ya? Hilang ya bambu nut saya tadi ya? Gini misalkan. Kan kamu kan tadi punya model ini nih. Ini udah kelihatan belum? Belum, Mbak. Di YouTube, Pak. Di YouTube ya? Waduh. Di YouTube. Ini udah kelihatan? Dah. Nah. Ini misalnya saya kasih angka 1, jadi saya kasih angka 2 gitu ya. Terus yang akan kita cari kan yang interior node doang. Oh. Benar nggak? Oh iya, benar. Iya, yang satu Iya. dua nggak usah. 1, 2 ini nggak usah. Grafiknya. Jadi untuk menghubungkan ini dengan ini ya kamu linearisasi aja. Makanya ketika ini node-nya deket banget dengan ini, ya hasilnya akan lebih akurat kan? Iya. Gitu. Makanya tadi dia nggak plot. Kayak gini kan. Yang ini 40, yang ini berapa tadi ya? 20 berapa? 20. Nah, 20. gitu. Bagus tuh. Kamu lihat videonya Cody Powell tuh banyak tutorial coding hal kayak gitu. Sederhana itu. Nah, kayak gitulah ceritanya. Dan silahkan Anda pahami untuk ke 11, 12, 10, 9, sampai 2. Gampang kan? Gampang kan? Gampang, Pak. Nah, Nggak gampang sih. gampang dong. Worth Gampang. to try. Iyalah. Nah, itu untuk minggu depan. Itu tugas sebelum UTS, tugas besar sebelum UTS. Silahkan kamu coding 1-12 itu dan pahami ya. Presentasiin ke saya setelah UTS atau sebelum UTS ini. Setelah UTS deh. Tuh presentasinya code-nya udah masih di coding aja, Pak. Code-nya dipindahin PPT, Pak. Pindahin PPT jelasin dong per step. Ini tuh untuk ini. Efeknya kalau diubah-ubah kayak apa? Kayak tadi kan. Oke. Kenapa ngambilnya
0 sampai NX, efeknya kenapa ada DX plus 1 tadi gitu kan? Itu kan kamu harus oprek itu biar kamu paham. Karena kalau for kan, kalau array kan hitungnya dari 0, 0, 1, 2, 3 kan, bukan dari 1, 2 kayak gitu kan. Nah, kayak gitu nanti kamu jelasin. Grup aja lah bertiga ya, karena ada 12 jadi 4, 4, 4 gitu ya. Oke. Nah, gitu. Nah, itu baru CFD dengan finite difference. Nanti tugas setelah UTS baru finite volume. Oke, siap. Gitulah. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, udah materinya habis hari ini. Iya, saya lihat tuh apa ya? Solving linear equation. Iya, Ya udah di solving. solving. Ini. Solving. Tapi enggak, itu nanti masih ada materinya juga. Tapi Oh, saya simpan untuk minggu depan. Karena gini, kalau kamu nggak nyoba si Python dulu, kamu akan bingung memahami yang solving linear equation nanti. Sebentar. Saya share dulu slide-nya deh. Mana sih slide-nya? Ini dia. Computational fluid dynamic. Minggu berapa ya? ini. 5 ya? Ini minggu 5. ya? Berarti masih punyanya Pak Tim Craft. Solver, CFD solver. Solver. Nah, sengaja ini. Nah, udah kelihatan ya? Udah. Nah, solving large matrix system. Kan tadi kamu baru satu D arah X kan? Ya. Nah, kalau nanti tuh yang ini, kalau yang itu aja kamu belum kelar ya pusing kamu nanti belajar ini. Ini ada 2D 2D. kan? Iya. Terus nanti bentuk metrik kayak gini. Nanti kalau kamu udah ngoding itu, paling enggak 1 sampai 4 lah dijelasin ini lebih mudah nanti. Nah, ini kan numerik doang, metode numerik ini sebenarnya. Iya, matriks semua isi. LU decomposition, DMA. Nah, gitu ceritanya. Nah, Yon, yang meshingmu itu kan, Yon? Ya, Pak. Nah, ini, Yon. Kan kamu meshing kan mau yang bagus ya, yang saya kasih ke kamu itu yang cuma 30.000 tapi mantep tuh. Oh iya, Pak. Nah, pakai ini, body fitted grid. Oh, ini week selanjutnya nih. Ya, nih. Jadi yang awalnya kayak gini, ketika ngikutin kurvatur nih bisa kayak gini kan? Nah, iya, Pak. Iya, Itu Pak. yang dicari, Pak. Itu Gimana? kampret banget itu, Pak. Iya. Buatnya gimana, Pak? Di meshing, Pak? Itu kan tugasnya Jordi pertama yang CFD, yang dia nge-mesh. Iya. Nah, sebenarnya bisa pakai ANSYS ICEM. Ini menggunakan transformasi koordinat nih. Dengan cara, kamu kan dulu pernah belajar ini kan, pencerminan, rotasi, translasi pernah belajar itu kan? Udah. Sama, jadi ini koordinat X1, X2 globalnya sekarang dicerminkan terhadap kurvaturnya. Ini ada C1 sama C2. Persamaannya jadi kayak gini kan, nanti jadi kayak banget loh. dimasukin pakai ini Yon, nanti Yon, persamaan ini Yon. Wah, seneng banget lihat meshing kayak gini, Om. Nah, ini kayak gini Yon. Kamu harus mengcoding persamaan-persamaan ini Yon. Biar dapat ntar koordinatnya, Pak. Iya, tapi nggak mungkin lah ya. Iya. Nggak mungkin, makanya pakai ANSYS ICEM namanya Yon. ICEM ekstensi, Pak. Dia nggak ada di ANSYS langsung, Pak. Karena mahal, Kim, nggak include, harus bayar sendiri terpisah. Wah, berarti ini sendiri aja kayak ilmu yang mahal gitu, Pak. Iya, ini khusus untuk meshing yang sifatnya ini, bendanya kompleks. Bahkan ada namanya meshing itu wrapping. Wrapping itu kayak gini. Kalau kamu mau ngikutin kontur yang susah, kamu kalau deketi dengan meshing body itu susah. Contohnya gini. Pesawat bentuknya kurvatur kayak gini kan. Nah, kamu itu seolah-olah meshingmu itu berbentuk tisu yang kamu tempelin. Tuh jadi nempel kan? Iya. Ini namanya itu wrapping. Membungkus. Enak banget mes kayak gitu. Wah, ini zaman S2 dulu babak belur nih, Kim. Nih, airfile kayak gini, Yon, tuh, Yon. Jadi yang ini ngikutin ini. Wah, enak banget liatnya ya. Tuh. Wah, dance banget yang dekat dinding, terus yang di luar rapi. Ya, pakai blocking. Wah, aduh, saya udah capek. Ketika di Indonesia saya bilang ANSYS saja. Pak, tapi saya berhasil mendekati, Pak, nilai ini, Pak. Berhasil ya? Iya, Pak. Sekitar 10%-an sih, Pak, dekatnya, Pak.
Kalau kamu udah bisa meshing ini, nanti aplikasinya bisa ke biofluid. Misalkan aliran dalam pembuluh darah kayak gini. Anjir. Kan bisa di mesh konturnya tuh. Ya, generally speaking ya ini harus di code sih tuh. Ini namanya apa? Jacobian. Jacobian apa? Jangan nggak tahu nih. Matrix itu. Ya, Wah, ini nanti kalau belajar dari diaplikasikan part 3. di apa? Ya kan kontrol volume nanti. Oh iya, Ini kontrol volume kan? XYZ. Nih. Makanya Widih, tanya Jordi, Jor, cara membuat meshing itu gimana? Tanya, pasti isinya suruh masukin persamaan-persamaan, nggak genah. Nah, ini kayak gini nih. Wah, untung nih. Oh, Ya, 2D, 2D juga. oh, siapa yang nggak pusing lihat segini? Wah, Asli, asli, Pak. Kalau nangis nih, Pak. Kalau Oh. CFD jadi matkul wajib, nangis, Pak. Auto lulus ini. Ini nih yang nearball grid nih, Yon, yang ini nih, yang inflation. Iya, Iya, Bay. sebenarnya gimana ya? Sebenarnya bisa sih di modeler tuh buat meshing Ya kayak bisa. gini, Pak. Cuman dia nggak dense, Pak, di dekat dindingnya, Pak. Ya karena nggak kuat komputermu. Kan komputernya Oh. nggak kuat. Ini jadi bagus nih. Nah, itu hitam udah kayak nyatu gitu garisnya loh. Ya gitulah. Nah, ini kan ini yang segitiga nih, yang Segitiga ya. Nah, kayak gini. Jadi juga bagus sih. Ini slide tahun berapa? 2016 ini. Harus sekarang udah di-upgrade lah. Wah, iya. Jadi problemnya cuma satu. Ada dua aliran di CFD. Aliran gratisan tapi babak belur ngoding, atau aliran kaya tinggal klik-klik selesai selama punya superkomputer. Betul. Nah, ini sebenarnya di code di Python kan. Di Python, di OpenFOAM mungkin. MATLAB, itu juga bisa tuh. Tapi kalau di ANSYS kan udah ada paketnya. Kamu mau nge-mesh propeller pesawat, pakainya jangan icem, pakainya turbo grid. Ada, cari tuh ANSYS turbo grid. Itu khusus untuk nge-mesh turbo machinery. Cepet. Kalau icem itu biasanya itu turbo grid itu pengembangan dari icem setahu saya. Dulu itu icem tuh satu untuk semua ya, bisa untuk nge-mesh segala macam, pakai vertex segala macam. Tapi ribet banget icem itu. Nentuin vertexnya, vertisnya kayak gitu. Nah, itu yang jadi sindirannya Jordi kalau kamu kemarin ingat, simulasi itu gampang ya. Karena dulu saya pernah punya mahasiswa tuh di Suriah, dia mensimulasikan pembangkit listrik tenaga ombak. Saya suruh pakai icem kan. Ini anak top nih saya bilang. Icem ya. Siap. Wah, dia ngemes tuh udah kayak bikin batik gitu kan. Lama, dense, rapet, itu hasilnya bagus gitu ya. Jebret waktu simulasi, waktu presentasi sidang itu. Ini kan gampang banget simulasi dikasih B. Aduh. Waduh, saya membimbingnya waktu itu geleng-geleng kepala. Waduh, Bapak tidak tahu ya kalau ngemes kayak gini itu matematiknya kayak gimana gitu kan. Dikasih B gitu kan. Waktu selesai keluar ruang sidang, saya tenangin dia, saya panggil santai lah, yang penting kan lulus gitu. Iya nih, dia marah-marah sama pengujinya. Wah, gimana Kak Tian? Kalau simulasi dikasih B doang Kak Tian? Santai, Boy. Nggak paham ini dia kayak gini. Bisa jadi dokter, Boy, kalau bisa meshing nih, Boy. Dia sampai berdarah-darah tuh, sampai sakit atau sampai apa gitu ya. Gara-gara, ini gimana Pak caranya? Tanya William udah ada belum? Kamu kenal ini nggak, Will? Kenal Tahir? Dulu tahu kan ya yang saya kumpulin di ruangan itu kan, Will ya? Dia udah ngemes babak belur. Bahkan ya kalau kamu ambil konsentrasi fluid gitu ya, topik disertasi yang berhubungan dengan mesh itu udah jadi topik S3, ngembangin mesh sendiri gitu ya, adaptive mesh dan lain sebagainya lah. Bagi orang-orang yang nggak paham itu bilangnya gitu, gitu. Iya benar sih. Cuma simulasi. Jadi kan tinggal gini kan ya. Anda tidak tahu yang ditampilin monitoring itu tuh bocah SMK juga bisa buat. Gampang. Cuman kelihatan lebih marketable lah ya, karena kan lebih elok gambarnya gitu kan. Iya Pak. Emang susah sih Pak. Jualan donat ke orang yang suka ayam goreng. bener sih. Ya. Kayak tanya Tion tuh, yang kelas eksperimental tuh habis semuanya ya, Yon ya.
Asli Pak. Bukan untuk apa-apa, maksudnya itu biar sadar kalau pengukuran itu nggak asal plug and play selesai. Kecuali kalau alatmu bagus ya, pakai Mario, pakai NIDAC, ketika kamu ukur udah ada di noise signal, jadi hasil pembacanya itu udah difilter sama si alatnya itu, udah difilter, udah segala macem. Kalau kamu Arduino 100.000, sensor temperatur 7.500, ya nggak mungkin dong langsung kamu baca, kamu harus filter, kamu harus averaging dan lain sebagainya dong. Iya Pak ya. Kalau mau modal dikit susah, kalau mau mudah modal banyak gitu. Iya, makanya belinya NIDAC, makanya National Instrument. Jangan beli Wih, Arduino di Tokped yang 100.000. National Instrument NI. Itulah. Nantilah kalau kamu, ini kan saya kasih tahu, saya lagi ini nih bos. Lagi Ini apa saya tuh? mau ngelibatin kalian juga nih. Ini kalau tembus, kaya ini. Yang saya bilang kemarin Ukicis, kan saya yang Puna itu kan udah bikin tuh yang penelitian sama yang dapat grant dari Bu siapa? PPKM ya Kim ya. Hmm. Ini mau ngajuin juga. Kebetulan lagi buka ini LPDP itu lagi buka skema penelitian untuk menggabungkan aspek dari pemerintah, industri, sama pendidikan. Nah, tapi harus lewat 4 kampus ini, IPB, ITB, UGM, dan UI. Nah, saya yang di Undip sama Pak Munadi itu, sama yang Unhan, sama Hasan gitu kan, apa namanya, lagi membuat topik itu tadi tuh, yang hujan buatan itu loh, Iya Pak. mau saya ajuin di sini. Karena sudah memenuhi triple helix. Pengusulnya itu Undip ketuanya, anggotanya saya, Hasan, Prasmul kan, Unhan. Tapi ini idenya dari saya semua ya, sama Hasan. PT mitranya kan harus ngelibatin salah 2 dari 4 tadi. Itu wajib Para industrinya punyanya Pak Munadi. BPTMC dari BRIN, BPPT ini temennya BPPT, sama Pindad. Nah, lagi ngajuin ini kan. Nah, substansinya, outputnya tuh dia minta publikasi jurnal, nggak prototype. Prototype cuma second doang. Oh, Nggak ada prototype, malah aman. Karena ini nanti akan dikenalkan dengan kampus di Inggris, University of Nottingham, Coventry University, sama University of Warwick. Jadi kayak kolaborasi riset gitu loh. oke. Sedangkan proposal ini ternyata cocoknya sama Nottingham. Ya nanti dikenalin Nottingham, kita disuruh kerjasama riset, publikasi gitu. Jadi kemungkinan besar akan travel ke UK kalau tembus game. Nah, Oke. disuruh ngelis ya novelty-nya apa? Wah, sekalian nih airframe. Wah, saya bilang aja optimisasi, structural integrity, aerodynamic performance. Yang skripsinya Kevin nih maunya nih. Sama kamu nih yang optimasi dan lain sebagainya. Ini novelty-nya masih tinggi. Control navigation ini ada banyak nih, hari Ramadan nih kalau mau nanti. Pakai deep reinforcement learning, flight control, dan sebagainya. Terus flare-nya ini orang-orang Pindad, atmosfernya orang-orang BPTMC. Sudah memenuhi 3T. Daerah terluar, terdampak, terapalah, termiskin, terapa, nggak tahu. Green economy. Udah, ini kalau tembus kan, kalian rencana mau saya masukin ke sini jadi asisten. Gajinya 1,5 juta per bulan. Mantap kan? Mantap, Pak. 1,5. Bener itu dari LPDP tuh. 1,5 juta per bulan. Kalau yang kayak saya Hasan tuh 2,8. Oleh Pak Munadi 3,6 ketuanya per bulan. Dan proyeknya selama 3 tahun. Wah, lama Pak ya. Sambil kerja bisa tuh Pak. Kerja. Jadi kalau misalnya kamu nanti mau putus di tengah jalan ya diganti orang lain. Karena kalau asisten itu nggak harus tertulis namanya kalau nggak salah. Oh. Jadi kamu cuma untuk TA bisa kan? TA setahun gitu. Enak TA. dibayarin. 1,5 juta. Asisten paling tugasnya nanti administrasi, bantu-bantu kayak gitu. Kayaknya lagi ya yang ke DRK tembus semua nih Kim. Alhamdulillah dua-duanya Kim. Yang sama Bu Adi nih. Tembus dua-dua ya Pak? Tembus, tapi masih ada 1 kali seleksi. Apa tuh? Apalah substansi atau apa gitu. Paling kayak nentuin budgetnya ini masuk akal enggak dari Tapi aplikasi. udah nggak teknis ya Pak ya? Wah, nggak tahu deh, itu bau alam deh. Yang penting udah tahap 1-nya udah lolos nih.
Oh, Yang iya. Pak Munadi tadi subuh tuh ngabarin, wah lolos juga Mas. Wah, yang Bu Adin 14 juta, yang Pak Munadi berapa ya? 17 atau berapa tuh gajinya? Udah berapa tuh? 31. Mantap. Cair ini THR. Lumayan nih, lumayan nih. Udah, Pin. Lumayan. Jadi dosen aja, Pin. Dari Reka nih sangat menarik nih. Tugasnya itu tadi, Kim. Simulasiin pompa, Kim. Oh, itu gede Reka. Iya, kamu kira Astaga. apa? Nanti nyewa vendor yang suruh di lapangan. Kita cuma milih pompa doang. Oh, Ada pelatihan-pelatihan. Enak kan? Ketuanya boleh, Bu boleh. Lina itu. Ketuanya Bu Lina. Anggotanya saya, Bu Adin, Pak Mata. Wih, mantap nih, Pak. Jadi pakai solar PV untuk ini. Untuk apa? Untuk ngaktifin pompa untuk pengairan. Tapi yang Bu Adin minta kemarin itu yang proyek Bu Adin yang di Bandung kemarin, tapi Iya. sama juga, sama-sama Sama. solar PV. Enak tuh dapat. Ini rincian ininya nih. Bentar ya, saya suka nge-share gini biar kualitas riset jalan. Ini tuh Bu Adin tuh satu visi nih. Anak-anak kalau TA itu harus dibayar dengan cara ikut riset gitu. Iya, Pak. Bu Adin mantap memang the best. Lah, kasusnya William karena itu topik yang diajukan jadi ya tanggungannya sendiri ya. Waduh. Kasihan banget William. Mana William? Will? Masih hidup, Will. Disuruh bikin sendiri ya, Will. Semangat lah Bang Will. Kita Banget juga, lah, Bang Will. Will. Sabar. Ini saya lagi buka ini dulu, Will. Kamu sih kamunya nggak Prasmu, Will. Ini. Udah muncul belum? Belum ya. Oke, screen aja deh. Ini udah muncul. Nah, RAB. Anjir. Tuh. Totalnya 790 juta tuh penelitian. Saya nggak peduli sih, nggak peduli ini, saya cuma peduli honorarium mana ya, 59. Ini. Honorarium ini nih, ini yang saya tunggu-tunggu nih. Nih, kali 50.000 sejam, 5.400.000. Survei ini ya, pemetaan kebutuhan irigasi segini, survei lapangan segitu, desain prototyping segitu. Pokoknya intinya setiap orang itu saya ada karena kroco nih dapat mana totalnya? Oh, rangkuman biaya di sini. Widih. 12 ya, bukan 14 ya. Aduh, dikurangin ya. Padahal yang kerja saya. Harusnya saya yang ini nih. Ya, nggak apa-apa lah, 2 juta doang ya. Masa kerja Bapak lebih dikit, Pak. Iya, tapi kenyataannya lebih banyak kayaknya ya. Iya, Kak Tion. Berarti nanti kalau pelaksanaan saya sedikit aja kerjanya. Iya, benar. Pak Nanda Wah, ini nih tuh. Iya. Jadi 12,7 ya. Ya, lumayan kan. Lumayan itu, Pak. Ya, doang. Tulinan 16. Buat jajan benoli, Pak. Asli. Oke. Jajan pipa nih. Nah, yang ini nih, yang menarik nih. Saya sisipin ini kemarin, Kim. Apa tuh, Pak? Perdin. Bukan Perdin. Oh, jadi Perdin mah gampang kalau Perdin mah. Ini, sebentar saya sisipin ini kemarin. Transportasi. Pelatihan dan sosialisasi di Gunung Kidul. Tapi pelatihannya ini saya suruh Pak Munadi yang ngisi, Kim. Oh. Iya, mana ya? Ini transport nih. Yang pelatihannya mana ya? Ini operasional, produksi deh, masuk produksi kayaknya. Oh, kayak ini ya, kayak Bang Sampah kemarin ya ada pelatihannya. Iya. Selama 5 hari di Semarang, Kim. Wah, kalau nggak salah sekitar 40 juta atau berapa, enak kan? Pelatihan IoT, Pak ya? Iya, pelatihan IoT. Ini nih. Pak. Ini kan 15 juta nih. Terus mana yang harian? Ini kayaknya udah diedit ya. Kemarin saya masukin 40 juta atau 50 juta gitu. Itu Pak, 5 hari, Pak. Mana 5 hari itu? Itu hari ini kan baru ininya. 3 kali 5, 3 kali 5, Pak. 15, Pak. Ini kan baru pelatihannya. Yang kit-kitnya lupa saya. Itu training kit. Oh. Iya, mana training kit mana sih?
Ini. Nah, itu. Ya. Itu Pak, bawah. Kok cuma sedikit ya? Training Kayaknya dipecah-pecah di sini deh. Kemarin kan Iya. saya jadiin satu gitu ya. Ya lumayan lah cuma ngajarin baca ini. Jadi mau dibikinin website ini apa namanya? Biar bisa baca. Jadi si Wih, enak. solar bisa baca sama ngaktifin pompa jarak jauh. Jadi nanti itu kata Pak Munadi yang kemarin itu. Jadi mau dibikin website nih, isinya itu adalah power, arus, voltage gitu ya. Terus on off pompa sama temperatur. Jadi lokasinya di Gunung Kidul nih. Nanti tuh bakal dipraktekin kalau dari Tangerang, oh saya mau nyalain pompa, diaktifin dari website kan, on. Nah pompanya di sana jalan nggak kayak gitu loh. Pakai wifi ya berarti. Wifi Iya, kayak jaringan. kayak gitu nanti. Saya udah nanya Pak Munadi. Parah Kenapa, ada ini, Pak. Enak banget deh. Siapa yang ngambil skripsi dapat project ini, Pak? Tahu nggak ada? Nggak ada ya. Enak Nggak banget deh kalau gini. Iya enak lah. Itulah orang-orang itulah Pak, apa? Siapa? Reunitek. Maksudnya yang di skripsi digaji tuh. Oh iya ini Reinutek bukan Reunitek, Reinutek. Reinu. Pantas kita Iya. kemarin nggak dapat. Iya Reinu. Reinutek. Reinotech ya. Itulah. Jadi membawa rezeki buat temen kan. Nah, saya juga ditarik di sana kan, ada alasan jalan-jalan terus. Mantap Pak. Wih, mantep Pak. Paling Oke. yang ngasih training yang di Reinutek kemarin teman-temannya Mas Goni dan kawan-kawan, nggak mungkin Pak Munadi kan ya. Iya lah Pak kalau ngapain Pak Munadi turun. Paling Pak Munadi hari H pertama itu ya terima kasih terus 1 jam terus oke silahkan dilanjut paling gitulah. Kan tadi kan kemarin kata Pak Munadi, usia Pak Munadi itu kalau akademisi udah di balik meja, Pak. Bener. Usia kami tuh pakai waveframe gitu. Oh iya. Ya gitulah. Bener sih. Training 3 juta sehari. Trainingnya juga paling cuma 2 jam gitu kan, kali 5 hari. Menarik juga kan? Menarik Pak. Tapi kan nanti kan, nah saya juga nanya ke Bu Adi nih, berapa orang Bu? Kayaknya nggak akan ada yang banyak minat. Nanti kalau nggak ada yang minat, kalian aja yang ikut training. Kabarin aja Pak di Boleh, grup. Pak. Join ini. Gila. Gitulah ceritanya. Aduh. Enak banget BTA gitu Pak ya. Aduh, mana nasib terus cuanon ini Pak ya? Weh, paling dapet ceon. Anjing. Kan tergantung yang nguji siapa, Yon, paham atau tidak. William udah merasakan tuh. Jadi kemarin saya sama Kevin tuh rapat kan, Pak. Sama student board yang ngurusin SCC itu, Pak ya. Ternyata kalaupun misalnya yang kemarin aeromodeling itu jadi SAC, dana dari kampus tuh nggak menjawab kebutuhan, Pak. Maksudnya nggak menjawab kebutuhan gimana? Maksudnya itu dana itu kecil banget, Pak. Ya masa sih, bukannya ya kalau yang SAC yang lain dapat dana dari mana dong? Dari Prasmul juga. Cukup aja. Emang sekecil apa dananya? Lah, maksudnya untuk kita yang buat prototipe nggak cukup. Maksudnya berat lah cukupnya gitu, Pak. Oh nggak apa-apa. Nanti kita bisa senggol dikit-dikit Pak Indra. Oh atasan-atasan. Yang penting kan bernaung di Prasmul Kim untuk nyari sponsor nanti Kim. Nah iya sih. Itu kemarin. Terus gimana SAC-nya? Nah kemarin tuh udah ngomong sama bagian student board. Terus mereka kasih feedback. Nah feedbacknya dikerjain. Nanti mereka kabarin. Nanti misalnya mereka kabarin terus. Oh ya udah. Boleh nih diajuin gitu. Oke, secara tertulis ya udah diajuin. Kalau ajuin approve mereka, approve kemahasiswaan ya udah jadi SCC. Ya udah, gitu aja. Yang penting kamu kalau nyari sponsor nanti stempelnya stempel Prasmul kalau udah bernaung. Iya benar sih. Itu aja. Ya kalau misalnya nggak ada dana, ya udah cuma main-main ANSYS, main-main Pipeflow gitu aja lah di sekre-nya. Ada sekre kan biasanya kayak gitu kan? Biasanya dikasih sih kalau SCC itu tempat. Ya iya, gitu-gitu aja. Atau kamu membuat kajian apa gitu kan? Iya, Pak, mantep tuh, lumayan Pak. Gitu dulu lumayan lah, udah ada ANSYS juga sama SolidWorks. Jangan-jangan SolidWorks aja belum pada tayang tuh. Itu tayang nggak? Tayang itu mahir ya. Oh. Belum becus lah.